Bertemu kembali pada kuliah Ekonomi Politik Internasional pada sesi kedua kali ini. Pada pertemuan ini kita akan mendiskusikan 3 pendekatan utama dalam literatur dan diskusi ekonomi politik internasional. Sebelum kita melihat 3 pendekatan itu, saya akan mengajak untuk melihat beberapa ilustrasi. Yang pertama, kalau kita lihat, kita sudah hidup dalam situasi dunia yang saat ini sudah dibagi ke dalam beberapa ratusan negara. Nah, dari peta ini kita melihat ada 2 hal yang menarik. Yang pertama, bahwa kehidupan umat manusia saat ini, terutama di abad ke-21, sudah ada dalam konsep yang disebut sebagai negara atau state. Nah, state bisa dikatakan sebagai salah satu temuan yang sangat penting dalam kehidupan umat manusia di abad ke-21 ini. Konsep ini yang kemudian membentuk perilaku kita dalam kehidupan bernegara. Nah, ada 2 hal yang penting. Yang pertama, bahwa konsep negara ini menentukan aktivitas tidak hanya individu tetapi kelompok masyarakat dan juga negara di dalam aktivitasnya sehari-hari, baik ekonomi, sosial, politik, dan lain-lain. Kalau kita lihat peta, ini sudah seluruh umat manusia sudah terbagi ke begitu banyak negara, dan hampir tidak ada, bisa dipastikan tidak ada satu orang pun yang hidup tidak punya kewarganegaraan. Nah, selain pembagian negara-negara tadi, ternyata dalam perkembangannya negara-negara ini kemudian juga membagi kelompok-kelompok yang kemudian terbagi ke dalam beberapa kawasan. Tetapi yang menarik juga adalah negara-negara ini kemudian juga dibagi atau dikelompokkan ke dalam beberapa negara yang bisa dikategorikan bermacam-macam. Misalkan kita melihat ada negara yang kekuatan politiknya begitu besar. Kemudian ada juga negara-negara kaya, miskin, ada negara berkembang. Kalau kita lihat dalam ilustrasi ini adalah sekelompok negara-negara yang disebut sebagai G20, negara dengan kekuatan ekonomi terbesar 20 di dunia. Nah, ini sebagai contoh bagaimana negara kemudian mengelompokkan dirinya dalam beberapa penamaan atau grouping begitu ya. Nah, kalau kita lihat kompleksitas hubungan antar negara dengan jumlah ratusan dan juga ada kategori negara kaya, miskin, dan lain-lain, pada prakteknya kehidupan antar negara ini tidak sesederhana yang kita lihat. Tapi kalau kita perhatikan, hubungan satu dengan yang lainnya sangat ditentukan oleh begitu macam faktor. Tidak hanya ekonomi, tetapi juga politik, juga sosial, budaya, dan lain-lain. Tetapi apa yang kita hadapi pada hari ini sebenarnya sangat ditentukan oleh sejarah terbentuknya negara bangsa yang sudah terjadi atau dimulai beberapa abad sebelum ini. Kalau kita lihat peta ini adalah ilustrasi sebenarnya bagaimana dunia ini kemudian dibagi ke dalam beberapa negara yang awalnya sebenarnya tidak terjadi begitu saja, tetapi terjadi karena ada proses politik dan ekonomi yang begitu kuat, terutama negara-negara yang pada saat itu, terutama di abad ke-15, 16, 17, sampai ke abad ke-19, mereka kemudian memperebutkan apa yang disebut sebagai kapital. Nah, kalau kita perhatikan ilustrasi ini, apa yang terjadi pada hari ini sebenarnya dibentuk oleh bagaimana upaya negara-negara yang ada sebelumnya itu kemudian mencoba memperjuangkan atau berkompetisi dalam mengumpulkan resource. Karena beberapa negara yang kalau kita lihat terbentuknya negara bangsa ini juga sangat dipengaruhi oleh adanya aktivitas bagaimana mengakuisisi, bagaimana mengumpulkan resource sebanyak mungkin. Karena beberapa negara mengalami hambatan resource tersebut. Nah, ada 3 hal
untuk menjelaskan aktivitas tersebut. Jadi aktivitas ekonomi, sosial, politik secara internasional ini bisa kita lihat ke dalam 3 pendekatan utama. Nah, 3 pendekatan utama ini membantu kita untuk melihat perilaku negara yang telah terjadi berabad-abad lamanya hingga membentuk perilaku negara dan aktivitas individu dan juga kelompok pada hari ini. Nah, 3 pendekatan tersebut kita kenal dengan yang pertama merkantilisme, yang kedua adalah liberalisme, dan yang ketiga Marxisme. 3 pendekatan ini sangat penting dalam memahami aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh beberapa negara, terutama apa yang kita maksudkan dengan kebijakan politik dan kebijakan ekonomi. Karena berbicara tentang ekonomi politik internasional tidak lepas dari erat kaitannya dengan kebijakan negara dan pengaruh dari kekuatan-kekuatan di luar negara, seperti individu, kemudian juga kelas sosial, selain itu juga kelompok-kelompok kuat dalam struktur ekonomi sebuah masyarakat. Nah, 3 pendekatan inilah yang akan berpengaruh dalam melihat fenomena-fenomena yang terjadi dan sekaligus membantu kita untuk melihat behind the scene dari beberapa kebijakan. Nantinya saya minta Anda untuk memaknai kira-kira menurut analisis Anda masing-masing mana yang paling pas untuk menjelaskan satu fenomena. Dan nantinya ini akan sangat penting bagi Anda dalam beberapa kuliah di semester berikutnya atau mata kuliah yang lain pada semester ini untuk relate dengan apa sih yang sebenarnya terjadi pada situasi saat ini di dunia internasional. Mari kita lihat apa yang disebut sebagai merkantilisme. Merkantilisme asal katanya yaitu merkan atau pedagang. Nah, beberapa dari Anda bisa jadi sudah pernah mendengar kata-kata merchant atau pedagang, gitu ya, baik individu maupun perusahaan. Nah, kemudian ini diadopsi sebagai sebuah istilah yang menjelaskan perilaku negara dalam melahirkan kebijakan ekonomi dan politik. Mari kita lihat ilustrasi ini. Ini adalah perang Napoleon yang terjadi di abad ke-19. Perang seperti ini bukanlah sesuatu yang unik pada abad-abad tersebut, terutama di abad ke-15, 16, 17, bahkan 18. Beberapa negara Eropa sudah mengalami begitu banyak peperangan. Tapi yang paling penting dari ilustrasi ini adalah negara-negara Eropa berperang satu sama lainnya meskipun sudah melihat ada batas teritorial satu sama lain, tetapi mereka berperang karena ingin menguasai resource di wilayah tertentu. Ketika sebuah negara ingin memenuhi kebutuhan ekonomi domestiknya atau ingin memperebutkan katun misalkan di sebuah wilayah, maka mereka kemudian berperang untuk mendapatkan itu. Nah, perang-peperangan ini pada hakikatnya ini dipengaruhi oleh upaya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kelompok usaha, kelompok bisnis, industri, baik dalam skala kecil maupun besar. Karena itu, kalau kita melihat sejarah merkantilisme, ada beberapa hal yang menjadi penekanan. Yang pertama, negara sebagai entitas paling penting, dia melakukan akumulasi kekuasaan dan kekayaan dalam melindungi rakyatnya. Jadi yang disebut sebagai rakyat di sini adalah kelompok-kelompok usaha. Ya. Nah, pertahanan kenapa disebut kelompok usaha yang dominan? Karena kelompok usaha inilah yang punya peran penting dalam struktur masyarakat. Masyarakat pada periode tersebut itu lebih dominan di address sebagai masyarakat yang punya struktur sosial. Jadi masyarakat umum yang tidak punya kekuasaan atau kekayaan atau bangsawan tidak disebut sebagai masyarakat penuh. Jadi mereka memberikan pelayanan kepada masyarakat yang inti, yaitu masyarakat pedagang, bangsawan, dan lain-lain, aristokrat. Nah, pertahanan teritorial merupakan prioritas utama. Negara perlu beralih dari sektor pertanian ke perdagangan. Jadi yang diyakini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat atau sebuah negara bukanlah sektor pertanian. Karena itu kita melihat di abad ke-17-18 terjadi perubahan proses akumulasi ekonomi, kekayaan dari sektor agraris ke
perdagangan. Karena itu industrialisasi menjadi kebijakan utama yang diambil oleh negara. Pebisnis mendukung negara kuat, ya. Nah, karena itu negara punya peran untuk mengatur pasar, membuat mata uang bersama, membangun infrastruktur dan lain-lain. Nah, dan yang paling penting bagi negara adalah mendorong ekspor, membatasi impor. Kenapa? Karena ekspor dipandang sebagai proses yang sangat efektif untuk melakukan akumulasi kekayaan. Namun kalau kita perhatikan konsekuensi yang sedikit yang lebih banyak tragis dialami oleh beberapa negara berkembang adalah lahirnya kolonialisme dan perbudakan. Mengapa? Karena negara-negara Eropa pada saat itu yang kemudian mengadopsi paham merkantilisme berupaya untuk melakukan ekspansi dengan mencari lahan-lahan baru untuk meningkatkan kekayaan. Nah, ini disebut dengan merkantilisme. Ini contoh di Batavia di abad ke-17, negara-negara Eropa datang, tidak hanya Belanda tetapi juga Portugis. Ini juga India, bagaimana Inggris datang ke India kemudian membentuk struktur sosial yang baru. Ini juga ilustrasi yang sama ketika Inggris datang ke India. Nah, kalau kita lihat, negara harus memainkan peran besar dalam pemahamannya merkantilisme. Neraca perdagangan yang positif, jadi ekspor itu lebih penting daripada impor. Nah, ada yang disebut sebagai neo-merkantilisme, perkembangan terbaru setelah abad ke-19, 20, kita juga melihat bagaimana neo-merkantilisme ini kemudian diadopsi, bertransformasi dengan karakter di mana negara ditandai oleh ekspansi ekonomi dan interdependensi. Jadi negara-negara satu dengan yang lainnya saling terikat satu sama lain. Kemudian ada yang disebut sebagai pengaturan ekonomi global. Jadi negara-negara ini yang masih mengadopsi pandangan neo-merkantilisme memandang bahwa ekonomi global sangat penting untuk diatur dengan instrumen-instrumen kebijakan, rezim, kemudian kesepakatan bersama dan lain sebagainya. Karena itu merkantilisme juga memiliki kebijakan proteksionisme pasar. Kalau kita lihat kaitannya dengan yang pertama, negara-negara ini kemudian mendorong adanya ekspor, tetapi dia melakukan proteksi terhadap pasar domestik. Kenapa? Karena dia ingin membatasi impor. Karena itu yang dilakukan adalah subsidi bisnis, pembatasan kuota, kemudian juga memberikan hambatan tarif terhadap ekspor produk-produk yang masuk ke dalam negara tersebut. Nah, istilah yang lainnya juga disebut sebagai developmental state, terutama negara-negara yang ada di Jepang, Korea Selatan, Hong Kong, Singapura, Taiwan, bahkan negara seperti China dan Amerika juga sedikit banyak juga menerapkan merkantilisme. Baik, kita kemudian melihat liberalisme. Nah, liberalisme ini juga memiliki pandangan yang berbeda, tetapi juga sekaligus kritik terhadap merkantilisme. Kalau liberalisme, kalau kita melihat merkantilisme tadi lebih dominan terhadap peran negara, maka liberalisme justru kebalikannya. Karena kalau kita lihat dari asal katanya, dia meyakini kebebasan individu sebagai faktor yang sangat penting. Nah, ini beberapa istilah yang muncul dalam liberalisme. Kita bisa merujuk pada pandangannya Adam Smith yang kemudian menyampaikan pandangan kira-kira begini, bahwa apa yang kita nikmati sehari-hari, baik roti yang enak, kemudian menu makan yang begitu lezat, kemudian juga hal-hal yang kita nikmati begitu nyaman begitu sehari-hari, sebenarnya kalau kita merujuk kata Adam Smith, itu bukanlah produk yang kemudian diberikan kepada kita karena orang-orang yang membuat itu care dengan kita, bahwa kita ini adalah perlu dilayani, perlu diberikan produk yang baik, tidak. Tetapi sebenarnya mereka menciptakan produk-produk yang baik itu karena mereka punya kepentingan terhadap kenyamanan kita. Nah, apa itu? Yaitu kepentingan untuk mendapatkan akumulasi, keuntungan, dan lain sebagainya dari setiap individu.
Karena itu ada istilah dalam liberalisme yang disebut sebagai laissez-faire, atau memberikan kebebasan ekonomi, berjalannya aktivitas ekonomi tanpa begitu banyak intervensi dari negara. Nah, karena itu kebebasan, hak individu, pasar yang bebas adalah concern yang paling utama dari liberalisme. Ada pemisahan antara ekonomi dan politik. Jadi negara memainkan peran tetapi sangat terbatas. Karena itu orang-orang yang mengadopsi paham liberalisme mendorong adanya kebijakan yang sangat minimum terhadap aktivitas ekonomi. Negara mendapatkan keuntungan dari perdagangan, terlepas dari apakah perdagangan itu positif dan negatif. Ya. Nah, karena itu pasar internasional harus terus mengalami perubahan, dan pemerintah harus mengadopsi kebijakan baru yang sesuai dengan permintaan pasar. Nah, apa sih elemen utama dari kapitalisme? Pasar mengatur kegiatan ekonomi masyarakat, bukan negara. Pasar ada untuk pertukaran tanah, tenaga kerja, komoditas, dan uang. Karena itu ekonomi diatur oleh persaingan, yaitu kepentingan pribadi. Konsumen memotivasi kegiatan ekonomi. Jadi aktivitas ekonomi begitu diatur oleh aktivitas-aktivitas yang tidak diatur oleh negara, tetapi diatur oleh mekanisme pasar, supply and demand. Perusahaan bebas berusaha, bebas memproduksi, bebas melakukan investasi, dan individu juga bebas mendirikan bisnis yang mereka inginkan. Kepemilikan pribadi menjadi instrumen yang sangat penting. Mereka berhak untuk memiliki dan berhak untuk menjual. Nah, mari kita lihat pendekatan yang ketiga. Pendekatan ketiga yang disebut sebagai Marxisme merupakan kritik terhadap semua pendekatan yang ada sebelumnya. Dan ini berasal dari karya Karl Marx, terutama bukunya Das Kapital. Setelah itu Marx kemudian juga menulis begitu banyak karya yang penekanannya ada pada hubungan antar manusia, antar sosial yang dipengaruhi oleh kelas sosial, ya, terutama kepemilikan terhadap materi, terutama kepemilikan terhadap materi atau kapital. Nah, kalau kita melihat ilustrasi ini, orang sangat tertarik dengan apa yang dicapai oleh kapitalisme, kota yang indah, gedung-gedung yang tinggi, kemakmuran ekonomi. Ini adalah contohnya. Qatar adalah negara terkaya di dunia menurut ukuran GDP per kapitanya. Ekonomi yang dimiliki oleh sebuah negara dibagi jumlah penduduk. Kalau kita perhatikan, pertumbuhan negara-negara atau kekayaan ekonomi sebuah negara itu ditentukan oleh ekstraksi terhadap sumber daya alam, mining industry, minyak, dan juga perkembangan teknologi informasi seperti yang ditunjukkan adanya Apple Park, Google, dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita melihat lebih dalam, apa yang ada di balik dari semua ini adalah ilustrasi semacam ini. Bagaimana mining industry itu dibangun di atas eksploitasi terhadap buruh. Di India kita melihat potret seperti ini. Bahkan di negara seperti Korea Selatan ada demonstrasi untuk meminta keadilan dari sisi ekonomi. Nah, karena itu menurut Marx, dia mengkritik aktivitas dari negara-negara yang melakukan eksploitasi. Karena ekonomi politik internasional dipandang sebagai proses eksploitasi yang didorong oleh kekuatan pasar. Jadi pasar sebenarnya adalah aktivitas yang melanggengkan eksploitasi terhadap kelompok-kelompok yang minoritas. Ya. Kenapa? Karena keputusan penting itu sebenarnya dibuat oleh korporasi besar yang didasarkan pada kepentingan mereka, bukan pada kepentingan para pekerja. Karena itu keberadaan negara bertujuan untuk mendukung dan mempertahankan kepentingan kelas pemilik modal. Kalau kita kaitkan dengan liberalisme dan merkantilisme tadi, misalkan menurut Marxisme, bahwa apa yang dilakukan oleh negara sebenarnya adalah untuk melanggengkan kepentingan dari kelas-kelas yang dominan, yaitu kelas ekonomi. Nah, ini perbedaannya. Kalau kita melihat negara punya peran yang berbeda dalam 3 pendekatan. Kalau kita melihat merkantilisme, maka intervensi negara itu begitu kuat. Menurut liberalisme, negara itu harus
mengambil kebijakan yang minimal terhadap aktivitas ekonomi. Barulah ekonomi itu berjalan, barulah masyarakat itu sejahtera. Namun sebaliknya bagi pendekatan Marxisme, negara itu hanya sebagai instrumen dari kelas yang dominan. Negara itu dalam tanda kutip dimanfaatkan untuk bekerja melayani kelompok-kelompok yang dominan dalam struktur sosial. Siapa mereka? Aristokrat, pebisnis, dan yang dirugikan adalah kelompok sosial yang ada di kelas bawah. Nah, inilah materi kelas kita pada sesi hari ini. Semoga bermanfaat. Untuk instruksi selanjutnya, Anda bisa melihat di sistem My Class. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.